Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Syawal Kamiludin Saptaputra, SKM MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Kesiapan dan Kedaruratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Rizkyta Asis dengan NIM J1A122212 selaku moderator dari kelompok 2. Adapun materi kelompok kami yaitu mengenai gambaran sistem tanggap darurat di lingkungan PT Krakatau Baja Konstruksi. Di sini kami mengambil berdasarkan dari referensi laporan pelaksanaan magang Fabiola Diandra Deusi Wendira tahun 2023. Baik, adapun anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri Salsabila Rizkyta Asis, ada Asnani, Aweda Kadipa, Cinta Priyadiankes, Elsa Kristi, Herni, Maisri Maulana, dan Muhammad Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang gambaran sistem tanggap darurat di lingkungan PT Krakatau Baja Konstruksi. Langsung saja, latar belakang analisis kedaruratan K3 menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja di lingkungan konstruksi, serta merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi para pekerja. Analisis kedaruratan K3 mencakup upaya untuk mencegah kecelakaan dan insiden di tempat kerja. Pada saat yang sama, bidang kesehatan kerja mencakup serangkaian strategi yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Selanjutnya, konsep kesiapan dan tanggap darurat K3. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara segera pada kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Darurat biasanya mencakup identifikasi potensi ancaman dan risiko yang dapat terjadi, serta pembuatan prosedur yang jelas tentang bagaimana tim tanggap darurat harus beroperasi dalam situasi tersebut. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Mana metode penelitian ini ada 6. Yang pertama itu lokasi penelitian, nama divisi sumber daya masyarakat, dan gudang unit K3LH, perusahaan PT Krakatau Baja Konstruksi, alamat Jalan Industri nomor 5, Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Waktu penelitian, yang kedua itu waktu penelitian, pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2023 hingga 28 April 2023. Yang ketiga itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan tanggap darurat yang ada di lingkungan PT Krakatau Baja Konstruksi dengan wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Yang keempat itu sumber data. Terdapat 2 sumber data dalam penelitian ini, di mana itu primer dan data sekunder. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat penelitian. Ini adalah observasi dan wawancara. Yang terakhir itu output kegiatan. Output yang dihasilkan dari kegiatan pada PT Krakatau Konstruksi adalah hasil data, pengukuran, dan observasi dari berbagai kegiatan lapangan yang dilakukan selama berkegiatan berlangsung. Baik, hasil dan pembahasan di mana identifikasi potensi bahaya dan juga kedaruratan. Nah, apa saja potensi bahaya dan juga kedaruratan yang dapat terjadi? Yang pertama itu gudang bahan baku, pemotongan billet atau blub di atas ketinggian kurang lebih sekitar 4 meter. Kemudian ada furnace section mill yang dimana belum atau billet itu dipanaskan dengan suhu sekitar 1200 derajat Celcius sampai 1280 derajat Celcius, yang dimana perbaikan valve gas jika bermasalah, perbaikan furnace. Kemudian ada area mill baja profil yang dimana pemotongan bar jika terjadi kegagalan produksi, kemudian perbaikan mekanik dan juga perbaikan listrik. Kemudian ada cooling bed. Nah, cooling bed ini perbaikan mekanik dan juga perbaikan listrik. Kemudian ada layer transfer baja profil yang dimana perbaikan mekanik dan juga perbaikan listrik. Kemudian ada straightener mesin yang dimana perbaikan mekanik dan juga perbaikan listrik.
Kemudian ada cold saw baja profil, yang dimana pemotongan dengan saw dan juga perbaikan mekanik dan juga perbaikan listrik. Kemudian ada automatic stacking baja profil, yang dimana perbaikan mekanik dan juga perbaikan listrik. Kemudian ada binding mesin dan juga packing stranger baja profil, yang dimana perbaikan mekanik dan juga perbaikan listrik. Kemudian ada seluruh pulp feed section mill, yang dimana pengoperasian sistem furnace dan juga stand. Kemudian ada admin office profil, yang dimana penggunaan komputer, kemudian perbaikan instalasi penerangan dan juga perbaikan instalasi listrik. Kemudian yang terakhir itu ada kantor administrasi gudang bahan baku, yang dimana penggunaan komputer, kemudian perbaikan instalasi penerangan dan juga perbaikan instalasi listrik. Pengendalian potensi bahaya. Untuk bahaya yang sudah teridentifikasi, juga sudah memiliki pengendalian yang telah dilakukan yang ditujukan untuk perlindungan pekerja. Berkaitan dengan ledakan dan kebakaran, pengendalian yang dilakukan diantaranya penerapan prosedur dan standarisasi, pengujian kesehatan pekerja, instalasi sarana proteksi kebakaran, pemberian pelatihan, perbatasan akses, dan pengendalian teknis. Prosedur evaluasi dan penyelamatan. Yang pertama ada ketika terjadi keadaan darurat dalam skala yang tidak bisa ditangani langsung, seperti menggunakan APAR, penanganan akan dilakukan oleh tim tanggap darurat TTD dari internal PT Krakatau Baja Konstruksi. Yang kedua, jika penanganan TTD berhasil, TTD akan menginformasikannya ke staf K3LH dan posko keamanan. Yang ketiga, namun jika penanganan TTD tidak berhasil, akan meminta bantuan ke TKTD Zona 2 dari Damkar PT KIEC, lalu dilakukan penanganan bersama TTD PT Krakatau Baja Konstruksi. Dan yang keempat, setelah keadaan darurat tertangani, akan dilakukan investigasi yang akan dituangkan dalam laporan pasca keadaan darurat yang dilaporkan pada staf K3LH PT Krakatau Baja Konstruksi. Baik, selanjutnya adalah sistem komunikasi dalam keadaan darurat. Yang pertama yaitu secara spontan bisa meneriakkan ada kebakaran atau ada ledakan kepada orang-orang yang di sekitar area tersebut. Nah, yang kedua yaitu jika terjadi gempa bumi, segera keluar dari ruangan kerja. Yang ketiga, segerakan untuk menginformasikan ke posko keamanan atau control room atau staf K3LH. Yang keempat, untuk keadaan darurat kebakaran dengan skala kecil, lakukan pemadaman dengan APAR bila memungkinkan. Yang kelima yaitu terdapat bunyi sirine panjang selama 10 detik selama 2 kali sebagai tanda keadaan darurat, dibunyikan oleh staf umum dan keamanan. Yang keenam yaitu jika keadaan darurat semakin parah, sirine panjang akan berbunyi selama 10 detik selang 3 kali. Yang ketujuh, jika mendengar sirine keadaan darurat, segera keluar dari tempat kerja dengan mengikuti jalur evakuasi. Yang ke-8, setelah keluar dari tempat kerja, segera menuju tempat berkumpul dalam keadaan darurat atau assembly point. Yang 9, tim tanggap darurat atau TTD bertugas mengkoordinir apa yang harus dilakukan selama berada di assembly point. Yang ke-10, apabila kondisi sudah mulai aman, staf umum dan keamanan akan membunyikan sirine selama 10 detik selang 1 kali. Dan yang ke-11, apabila kondisi sudah dinyatakan aman oleh ketua TTD, maka dapat kembali ke tempat kerja semula. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pengendalian PT Krakatau Baja Konstruksi. Pengendalian setiap bentuk energi. PT Krakatau Baja Konstruksi menerapkan pengendalian energi yang dituangkan dalam PK 15 S10502 terkait identifikasi bahaya,
penilaian dan pengendalian resiko RMSG 0501, lembar identifikasi bahaya dari setiap unit kerja yang ada sesuai dengan ketentuan K3 dasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3. Berikutnya, pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas. PT Krakatau Baja Konstruksi belum memiliki dokumen terpisah yang membahas mengenai kebakaran. Maka dari itu, PT Krakatau Baja Konstruksi belum memiliki dokumen sebagai pemenuhan pengendalian asap, panas, dan gas. Namun, PT Krakatau Baja Konstruksi sudah memiliki sarana pengendalian berupa sistem proteksi kebakaran. Selanjutnya, pengendalian sarana deteksi alarm pemadam kebakaran dan sarana evakuasi. PT Krakatau Baja Konstruksi menerapkan penyediaan deteksi alarm pemadam kebakaran dan sarana evakuasi yang didokumentasikan pada dokumentasi logout. Penempatan sarana proteksi kebakaran. APAR di area pabrik PT Krakatau Baja Konstruksi dilakukan inspeksi untuk melihat kelayakan tekanan, isi segel, gantungan, selang, serta ketersediaan SOP. Penggunaan dan segitiga penunjuk APAR. APAR di ares pabrik terdiri dari 22 APAR jenis powder dan APAR jenis CO. Setelah dilakukannya inspeksi APAR, tindak lanjut yang dilakukan untuk tekanan, isi, dan segel yang Baik, materi selanjutnya yaitu pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. PT Krakatau Baja Konstruksi mendokumentasikan unit penanggulangan kebakaran dalam dokumentasi uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab tim tanggap darurat PT Krakatau Baja Konstruksi. Anggota unit penanggulangan kebakaran atau di PT Krakatau Baja Konstruksi disebut sebagai tim tanggap darurat atau TTD terbagi menjadi beberapa satgas yang terdiri dari anggota unit kerja. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berskala. PT Krakatau Baja Konstruksi melakukan latihan dan gladi penanggulangan pada TTD yang sudah ditunjuk sebagai upaya peningkatan kemampuan anggotanya. Latihan dan gladi ini dilakukan dengan program uji pelaksanaan kesiapsiagaan tanggap darurat di masing-masing unit kerja serta evaluasi efektivitas uji tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan bagian sistem proteksi kebakaran PT Krakatau Baja Konstruksi. Dapat dilihat pada slide, dibagi menjadi dua sistem kebakaran. Yang pertama sistem kebakaran aktif dan yang kedua sistem kebakaran pasif. Untuk sistem kebakaran aktif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sistem pipa tegak dan selang kebakaran. Yang kedua sprinkler otomatis. Yang ketiga pompa pemadam kebakaran dan penyediaan air. Yang keempat alat pemadam api ringan dan berat. Yang kelima sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi. Yang keenam ventilasi mekanik dan sistem pengendalian asap. Untuk selanjutnya yaitu sistem kebakaran pasif. Dilihat dari konstruksi bangunan, area kerja PT Krakatau Baja Konstruksi selain kantor memiliki atap yang tinggi terutama di bagian tengah atap. Hal ini dilakukan untuk sirkulasi udara dalam pabrik. Area produksi PT Krakatau Baja Konstruksi juga dilengkapi dengan akses keluar masuk yang besar yang memang juga diperuntukkan untuk proses loading unloading setiap harinya. Demikian, terima kasih. Baik, adapun kesimpulan dari hasil presentasi kali ini adalah PT Krakatau Baja Konstruksi telah mengidentifikasi potensi bahaya dan kedaruratan dalam proses produksinya dan telah melakukan pengendalian untuk perlindungan pekerja. PT Krakatau Baja Konstruksi juga memiliki program perbaikan untuk mendukung pengendalian yang sudah ada, seperti pemasangan rambu bahaya, pemasangan fire detector,
dan menjauhkan sumber atau bahan panas serta pemasangan instalasi kebakaran. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan pada presentasi kelompok kami kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.